Nah, seperti biasanya, semalam saya membuat survei. Nah, semalam saya membuat survei kepada kurang lebih sekitar 10 atau 12 suami istri. Saya bertanya begini, apakah hal yang sudah kamu lakukan untuk kebahagiaan pasanganmu? Ya, apakah yang sudah kamu lakukan? Saya survei kepada para suami, kepada para istri di lingkungan saya, dan saya bertanya, apakah hal yang sudah kamu lakukan untuk kebahagiaan pasanganmu, kebahagiaan suamimu atau kebahagiaan istrimu? Nah, saya suka membuat survei yang sederhana dari orang-orang yang sederhana. Karena apa? Itu mencerminkan kehidupan sehari-hari. Itu mencerminkan kehidupan sehari-hari. Ada waktunya saya belajar dari buku, tapi juga saya ingin menggali realita kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang kita butuhkan sebetulnya. Ya, kalau kita, menurut psikolog ini, kadang-kadang terlalu tinggi. Menurut ahli jiwa ini, nah kita kadang-kadang kita, itu terlalu muluk. Tapi saya membuat survei semalam kepada suami istri sederhana, biasa, seperti saya dan saudara. Apakah, pertanyaannya begini, apakah yang sudah kamu lakukan terhadap pasanganmu supaya pasanganmu itu berbahagia? Dan ketika saya membaca jawabannya, saya itu terkejut. Iya ya, ternyata bahwa kebahagiaan itu bukan hal yang tidak bisa diupayakan. Kebahagiaan, kesenangan itu bukan hal yang sulit untuk dicapai. Ternyata dari hal-hal yang sederhana itu kita bisa menyenangkan dan bisa membahagiakan akan suami atau akan istri kita masing-masing. Saya bertanya, upaya apa yang sudah kamu lakukan? Nah, ini ada beberapa jawaban yang menarik. Yang pertama, mengikuti keinginan pasangan ketika ingin belanja sesuatu. Wah, rupanya itu juga membahagiakan. Ya, ketika suami mau kemana, mau beli sesuatu, lalu istri mengantarkan, mensupport. Nah, rupanya itu hal yang menyenangkan. Ya, ketika istri mau ke pasar, lalu suami membawakan belanjaan. Oh ya, ayo saya antar sambil membawa tas besar. Itulah yang saya lakukan 3 hari sekali. Serius itu ya. Ya, 3 hari sekali saya mengantar istri saya ke pasar tradisional, bukan ke supermarket. Tidak ada troli dorong, Itu betul-betul tas besar. Dan begitu tahu dia membawa saya tas besar, dia tidak akan biarkan tas itu kosong. Semua akan dulu dimasukkan. Dan kadang-kadang saya membawa tas besar di sini, tas besar di sini. Ini apa namanya ini ya? Ini 2 itu menenteng tas plastik. Ya, nah, mengantar pasangan untuk membeli barang atau belanja. Ya, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik, ya, berespon yang terbaik. Ya, ketika suami atau istri atau pasangan itu membutuhkan sesuatu, bersikap ramah. Ya, bersikap ramah ketika istri atau suami itu minta tolong, bersikap menyenangkan. Ya, tolong Pak, aku ambilkan gelas itu. Mbak, kamu ambil sendiri. Ya, sudah gede gitu kok nggak bisa ngambil sendiri. Nah, jawaban seperti itu akan memicu pertengkaran. Kita akan, gelas yang mana kita bawakan. Nah, itu akan membuat sore itu akan menjadi sore yang menyenangkan. Nah, jawaban yang memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan respon yang terbaik kepada suami atau istri kita, itu akan membuat saat itu, sore atau malam itu menjadi sore atau malam yang menyenangkan. Kalau jawaban kita itu tajam, ya, jawaban kita itu menyepelekan, ya ambil saja sendiri. Begitu saja kok tidak mau ambil sendiri. Lalu istrinya jawab, nah kamu juga seringkali minta tolong. Nah, malam itu akan bertengkar hanya karena gelas atau piring. Apalagi yang dilakukan supaya bisa membantu kebahagiaan? Ya, ini jawaban dari seorang suami. Membantu membereskan pekerjaan rumah tangga. Membantu membereskan pekerjaan rumah tangga. Nah, kebetulan pasangan suami ini tidak punya asisten rumah tangga. Jadi setiap kali makan lalu yang membersihkan kan akan istrinya. Nah, si suami ini memberikan bantuan. Nah, apalagi? Ya, ini
menemani anak-anak belajar. Ketika anak itu belajar, kan sekarang itu kan belajar dari rumah ya, bukan fokus dengan HP. Nah, berkali-kali kita menemukan bahwa ketika HP itu bisa menjadi sumber konflik. Nah, suami ini kalau aku menemani istriku, menemani anak-anakku dan tidak asik dengan HP, itu rupanya membuat anak-anak dan membuat istrinya itu akan bahagia. Kemudian apalagi? Ya, saat family time itu tidak apa tuh? Memberikan arahan. Ya, saudara pernah nongkrong berdua dengan istri lalu suami menasihati istrinya ceramah, ya tidak ceramah. Nah, kebetulan ini sih suaminya seorang penceramah. Suka ceramah ya. Lalu apalagi yang kita bisa lakukan? Ya, kalau ini dari istri, memasak sesuai kesukaan suami. Nah, saudaraku, kadang-kadang Bu Indah itu masak. Yang paling menjengkelkan adalah kalau masakannya tidak seperti yang saya inginkan. Itu kadang-kadang saya jengkel, saudaraku. Tapi kadang harus menghargai usahaku. Ya, tapi kadang-kadang saya harus katakan, bisa nggak sih ya, ini yang takarannya itu lebih pas ya, tapi lumayan lah ya. Tapi dikasih ceramah sedikit begitu ya. Memasak sesuai kesukaan suami. Ya, beberapa ibu-ibu menceritakan, saya tidak bisa masak, Pak, tapi ketika dia berupaya memasakkan masakan yang disukai oleh suaminya dan lalu mencoba mencari tahu suaminya itu suka rasain seperti apa, seberapa tingkat keasinannya, seberapa tingkat kemanisannya dan sebagainya, rupanya hal itu membuat suami itu senang. Karena kadang-kadang kan begini ya, kadang-kadang itu begini, suami istri itu punya masakan kenangan orang tua. Betul. Ya, istri saya itu belajar memasakkan masakan ibu saya yang saya makan makanan pada masa kecil saya. Nah, saya menghargai upayanya meskipun tidak seenak masakan ibu saya. Ya, tapi beberapa kali oke dah. Ketika dia mengupayakan itu bagi saya itu sebuah, aduh, saya bisa menikmati makanan masa kecil. Nah, beberapa ibu, beberapa istri itu mengupayakan masakan yang disukai oleh suaminya pada waktu kecil dan rupanya itu membahagiakan akan suaminya. Beberapa kali harus ngepaskan seberapa manis dan sebagainya. Kemudian yang lainnya, ini mengenai penampilan, ini dari istri, berpenampilan menarik seperti yang disukai oleh suami. Lalu ada catatan di bawahnya, tidak terlalu gemuk. Tidak terlalu gemuk. Ini ada catatan di bawahnya, ya, suaminya suka rambutnya panjang, jadi dia memelihara rambutnya lebih panjang. Dia berpenampilan seperti yang diharapkan suaminya. Nah, ibu-ibu dengar ya, banyak sebetulnya suami itu mengharapkan istrinya itu berpenampilan menarik. Dari survei saya, itu ada beberapa istri yang begitu. Dia menyadari bahwa suaminya itu berharap dia berpenampilan menarik. Ada suami yang suka rambut istrinya pendek, ada suami yang suka rambut istrinya panjang. Yang tidak berambut tidak ada. Ada suami yang suka istrinya lebih langsing dan sebagainya. Makanya di sini katakan dengan catatan lalu tidak terlalu gemuk. Ya, jadi ibu-ibu harus paham itu bahwa suami itu punya keinginan ya dengan penampilan akan istrinya, karena suami laki-laki itu pertama itu adalah mata. Ya, dari mata turun ke hati. Nah, kalau istri itu ucapan. Ya, meskipun suami pakai kaos oblong. Tapi kalau ucapannya baik, sayangmu itu tuh sudah kelepek-kelepek. Meskipun pakai pengalaman. Meskipun pakai kaos oblong lalu berkeringat, bau keringat gitu, asal kita sayang itu udah kelepek-kelepek. Nah, lalu apalagi yang menjadi yang diupayakan untuk membahagiakan akan pasangan. Ya, ini waktu bersama secara berkala. Nah, waktu bersama secara berkala. Ya, itu yang diupayakan. Apalagi memberikan perhatian dan respon. Ya, memberikan perhatian dan respon yang baik saat pasangan itu curhat.
Ya, kita udah bahas dalam komunikasi bahwa dalam komunikasi salah satu yang kita harus punya keahlian mendengar. Sehingga ketika pasangan kita itu curhat, dia boleh curhat itu dengan lega, dengan puas. Kalau orang curhat dibantah, itu seperti apa namanya ya, sayur asin tidak ada asinnya. Seperti sayur asem lupa asemnya. Ya, kalau orang sedang curhat dipotong, lalu dibantah, lalu dinasehati, itu tidak akan jadi. Nah, pasangan ini rupanya punya pengalaman. Jadi dia katakan begini, dia berusaha untuk membahagiakan suami atau istrinya ketika sedang curhat dengan memberikan perhatian dan dengan memberikan respon yang baik. Kemudian mendukung dan menemani pasangan ya melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Kadang-kadang suami istri itu punya hobi yang berbeda. Nah, punya hobi yang berbeda. Kalau suamimu punya hobi sepedaan, belajarlah naik sepeda. Jangan dia belajar sepedaan dengan orang lain. Ya, nanti akan jadi masalah. Apalagi yang menjadi upaya untuk membahagiakan akan pasangan, membantu memasak. Rupanya ini cinta berawal dari dapur. Ya. Kemudian memberikan hadiah atau surprise. Nah, perhatikan baik-baik. Kadang-kadang ada suami istri itu yang bahasa cintanya itu barang. Ya, bahasa cintanya barang. Ada suami istri yang bahasa cintanya itu kata-kata. Nah, perhatikan kebutuhan dari pasanganmu. Pasanganmu itu bahasa cintanya itu apa? Ungkapan yang bisa dia terima yang menggambarkan cinta itu apa? Kalau dia suka barang, belikanlah barang. Ya, tentu bukan barang bekas maksud saya. Ya, belikanlah barang. Kalau istrimu itu suka makan atau suamimu suka makanan, buatlah makanan atau belikanlah makanan, belikanlah snack. Kalau istrimu itu suka tanaman, ya belikanlah tanaman atau tanamannya dirawat. Ya, jadi saya ini kalau di rumah seperti tukang kebun saudara. Pagi siang malam merawat tanaman istri demi kebahagiaan sang ratu ini. Kemudian apalagi? Ya, kemudian apalagi? Memberikan waktu lebih banyak untuk bicara, untuk mendengarkan. Nah, ini rupanya ada beberapa pasangan yang seperti itu, ya, berseperti itu, memberikan waktu lebih banyak untuk ngobrol. Karena ada banyak pasangan suami istri itu yang ingin curhat dan sering ingin didengarkan. Nah, karena itulah kadang-kadang kenapa ada kasus-kasus suami tidak kerasan di rumah. Dia akan mencari teman di luar, ya, Senin sampai Sabtu sampai Minggu sampai Senin kembali itu, begitu pulang rumah cepat-cepat mandi lalu pergi nongkrong di warung kopi. Karena apa? Di warung kopi dia punya teman-teman yang kalau dia ngomong apapun itu mereka mendengarkan dan bahkan menimpali. Di rumah mau curhat sudah diomeli istri. Mau curhat, mau cerita soal pekerjaannya, mau cerita soal pencapaiannya di ini. Nah, alih-alih suami atau istri itu mendengarkan dengan baik, diomeli. Jadi kebutuhan untuk didengar itu juga orang itu tidak senang loh, tidak suka itu kalau menyimpan sesuatu. Ya, saya itu apapun yang entah niatan, entah ikhtiar apapun, entah sesuatu itu kita itu selalu pengen ngomong. Ya, baik istri saya Bu Indah juga suka ngomong, saya juga akan bicara sehingga tidak ada yang ganjal. Tidak ada yang menjadi beban pikiran, tidak ada yang menjadi beban di hati. Nah, itu menyenangkan. Kalau orang tidak punya beban pikiran itu menyenangkan. Nah, bayangkan kalau suami istri itu saling memberi tempat curhat kepada pasangan kita. Ketika dia curhat, kita dengarkan dengan baik dan menyenangkan. Oh, begitu ya, aku bisa memahami. Lalu gantian suaminya curhat, oh begitu. Tidak bantah-bantah. Kalau curhat jangan dibantah. Curhat jangan dibantah, jangan malah dinasehati. Kemudian begini, ini juga ada yang menarik, menyesuaikan dengan hobi suami. Ini suaminya suka fitness, suka nge-gym. Nah, istrinya awalnya tidak suka. Nah, tapi demi membahagiakan suami, loh, menurut saya ini bagus nih.
Ini menurut saya bagus ya. Dia lalu akhirnya ya mungkin tidak gimana ya, pada dasarnya mungkin tidak sehobi suaminya, tapi secara berkala dia menemani dan dia ikut. Ya, dia ikut. Nah, ya bagus juga lah, lama-lama dua-duanya menjadi sehat, lama-lama keduanya akhirnya kekar dan berotot semuanya. Ya bagus juga. Ya, kita kan harus menjaga imunitas dengan berolahraga. Nah, menurut saya ini upaya yang bagus. Ya, kemudian apalagi? Ini urusan sederhana, menemani makan suami. Ya, menemani makan suami. Nah, itu juga kadang-kadang saya ini suka ya, meskipun makan tempe itu kalau di sebelah saya ada Ratu Indah itu menyenangkan sekali. ya kalau saya makan lalu di depan saya itu ada Bu Indah, lalu ada anak-anak, itu senang meskipun itu makanan yang sederhana. Nah, rupanya ini sang suami itu suka seperti itu. Jadi istri itu meskipun tadi sudah makan snack dan sebagainya, tapi ketika suami makan, dia akan menemani. Karena dia tahu bahwa suaminya ini suka makan dan suka ditemani. Kemudian juga memberi kesempatan suami untuk bicara. Kebetulan suaminya seorang pembicara. Ya. Jadi ketika sembari dia menemani makan, dia akan tanya, kamu punya ide apa? Lalu suaminya sambil makan apa nerocos. Begitu. Ya, makannya banyak, 1 jam nggak selesai. Nah, tapi itulah lalu semua bahagia. Jadi kadang-kadang begini, apakah kebahagiaan itu mahal? Menurut saya kok kadang-kadang tidak ya. Ya bisa semurah itu. Ya hanya mendengarkan itu sebuah kebahagiaan. Jadi kalau orang berkata bahwa kebahagiaan itu rumit, menurut saya kebahagiaan itu sederhana. Ya, sore hari menanamkan istri 4 keladi itu sudah membahagiakan istri saya. Ya, itu sudah membahagiakan dia. Jadi kebahagiaan itu apakah rumit? Ya, lain kali jangan beli lagi ya. Merepotkan sekali. Ya, jadi apakah kebahagiaan itu rumit? Saya kadang-kadang menurut saya tidak. Ya, ada banyak hal sederhana. Tadi saya sudah contoh ya, memberikan contoh hal-hal yang sederhana. Menjadi pendengar yang baik, lalu tidak mencela kelemahan pasangan dan sebagainya, memasak, ikut membantu pekerjaan rumah tangga, mendengarkan, menjadi teman curhat, waktu bersama. Jadi katakan kalau kebahagiaan itu rumit, menurut saya tidak. Kebahagiaan itu sederhana dan kebahagiaan itu bisa diupayakan setiap hari dengan kita bersikap baik kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Kita bersikap ramah, tidak setiap kali suami atau istri itu dicela, salahkan, begini saja tidak bisa. Ya, kalau situasinya begitu, itu rumah akan seperti neraka. Ya, tapi kalau masing-masing itu kita ini kan tahu ya, kita ini tahu apa yang disukai istri kita, apa yang disukai oleh anak-anak kita, apa yang disukai oleh suami kita, itu sebetulnya tahu. Ya. Nah, kalau kita bisa memberikan fasilitas, ya kita bisa memberikan uang, kadang-kadang tidak mahal. Ya, hanya memberikan pelukan dan ciuman. Ya, banyak, menurut saya hampir semua istri suka dipeluk dan dicium. Betul. Ya, suka dipeluk dan dicium. Setiap malam saya itu punya rutinitas ya, kerja paksa memeluk istri. Ya, tidak kerja paksa, itu kerja yang menyenangkan. Nah, jadi kita bicara mengenai kebahagiaan yang sederhana, yang sehari-hari, dan kadang-kadang tidak perlu ongkos. Kadang-kadang tidak perlu ongkos loh. Kita berkata-kata dengan ramah itu kan tidak perlu ongkos. Ya, menolong istri mengerjakan sesuatu itu kan ongkosnya murah. Tahu istri sedang repot mencuci piring, lalu kita dampingi, kita bantu ngelap-ngelap, loh itu sudah bahagia. Nah, saudara bisa bayangkan begini, istri mencuci piring, saudara angkat kaki nonton TV sambil pegang HP. Loh itu memicu kejengkelan ya. Memicu kejengkelan. Ya. Lama-lama itu piring bisa melayang di depan TV.
Ya, sudah bisa bayangkan istri mencuci, lalu saudara nongkrong angkat kaki, lalu sambil pegang tangan kanan pegang remote TV, tangan kiri pegang HP, lalu itu istri, waduh itu jengkelnya luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita bicara mengenai kebahagiaanmu. Kebahagiaan pasangan kita itu harus menjadi kebahagiaan kita. Artinya apa? Kalau kita bisa menyenangkan, kita bisa membahagiakan istri atau suami kita, itulah kebahagiaan kita. Jangan begini, aku harus bahagia terlebih dahulu, aku harus tenang terlebih dahulu. Nah, itu egois. Ya. Cinta itu bukan egois. Ya. Cinta itu artinya mementingkan kepentingan orang lain. Dan kita bicara mengenai kebahagiaan sehari-hari yang sederhana, bukan kebahagiaan yang mahal. Nanti kalau saya bisa keliling dunia, saya akan bahagia. Repot saudaraku, saudara harus PCR berapa kali kalau mau keliling dunia. Ya, setiap 2 hari PCR. Ya, nanti kalau saya bisa beli rumah yang lebih besar repot membersihkannya. Ya, nanti kalau sudah punya apa. Nah, kita tidak bicara mengenai barang, kita tidak bicara mengenai peristiwa tertentu, kita bicara kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana dan murah.